Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jadi di video kali ini aku mau share gimana caranya cari tempat kos-kosan atau kontrakan tanpa perlu keliling-keliling. Nah mungkin nih buat teman-teman pemula yang baru cari kerja atau yang baru pertama kali merantau, bakal butuh banget. Apalagi kalau semisal hari pertama tuh misal emang gak bawa transportasi pribadi. Sebenarnya bisa ya ada transportasi kayak Gojek, Grab, dan transportasi umum lainnya. Cuman pasti kurang maksimal dan pastinya nanti takutnya jadi boncos karena bakal turun berkali-kali untuk survei untuk lihat kontrakannya seperti apa, kosannya seperti apa, bersih atau enggak kayak gitu, cek dan lain-lain, dan takutnya nanti drivernya malah jadi pusing. Jadi ini aku punya sedikit tips, ada 3 cara dan 2 aplikasi. Ternyata ini menurutku useful banget, ngebantu aku untuk cari kos. Jadi kita bisa cari kosan atau kontrakan by online aja. Well, buat teman-teman yang penasaran kayak gimana sih caranya, tonton videonya sampai selesai. Yang pertama pastinya teman-teman bisa tanya dulu ke teman-teman kantor atau ke satpam. Nah pastinya kan mereka bisa lebih tahu daerah situ, dimana sih kos-kosan yang dekat dengan kantor, atau misalkan dimana sih yang banyak kos-kosannya. Nah teman-teman pastinya harus pakai basic tips dulu, yaitu tanya ke satpam maupun ke teman kantor. Oke, aplikasi pertama of course ini aplikasi yang paling terkenal, yaitu Mami Kos. Nah, ini aku search dulu lokasinya. Nah, ini aku lokasinya Gading Serpong karena lokasi kantor aku itu di daerah sini. Nih, banyak banget pilihannya dan kita juga bisa filter ya, teman-teman. Jadi, misalkan mau request nih dari harga berapa sampai maksimalnya harga berapa bisa diedit di sini ya. Aku misal mau yang under 1 juta, misal di maksimal di 800. Nah, terus di sini udah ada tampilannya 84 kos. Nah, di sini kita bisa lihat-lihat. Ini ternyata ada yang bagus-bagus nih, guys. Nih kita bisa lihat dulu di foto-fotonya untuk kondisi si kosnya atau kontrakannya. Kalau misalkan dirasa kurang bagus, kita bisa lihat pilihan yang lain lagi. Ternyata ada yang lebih bagus lagi nih, guys. Ini kelihatan lebih rapih lah ya, lebih nyaman, lebih bersih. Wah, aku suka nih kamar yang kayak gini. Kelihatannya tuh kayak terang gitu kan, gak yang redup gitu. Terus ini ada lagi opsi yang lainnya, ini juga sama menurut aku cukup bagus. Terus ada space dapurnya, guys. Aku suka banget kalau ada space dapurnya. Cuman kayaknya ini cuma 1 petak gitu dan gak yang terlalu gede. Oh ya, jangan lupa juga kalian baca deskripsi ya. Tuh di sini ada disediain lemari, kipas, bantal, kasur. Terus di sini kamar mandi luar, guys. Sayangnya ini kamar mandi luar. Kalau aku sukanya yang kamar mandi dalam. Terus di sini ada deskripsi, ada catatan dari pemilik kosannya, boleh dibaca aja. Terus depositnya 100.000 ya untuk DP-nya. Terus ada fasilitas umumnya, wifi dan lain-lain kayak gini. Karena di deskripsi nggak dicantumin kontak personnya, nah di sini kita pilih yang mana aja, terus langsung ke bagian chatnya. Di sini kita bisa chat aja, minta nomor WA dan juga minta alamat lengkapnya. Next, aplikasi yang kedua yaitu OLX. Nah, siapa sangka ternyata OLX ini kalian bisa cari kos dan kontrakan di sini. Jadi nggak cuma jual beli kendaraan, jual beli elektronik. Di sini juga bisa cari kos dan kontrakan. Nah, sebelumnya teman-teman set dulu ya lokasinya. Jadi lokasi yang akan kalian tempati nanti kalau mau ngekos. Terus di sini aku klik search dan ketikin kos. Di sini banyak pilihan gitu. Terus jangan lupa juga filter harganya, kalian pengennya maksimalnya sampai harga berapa. Nah, ini aku cari yang under 1 juta. Ternyata banyak banget nih pilihannya yang under 1 juta dan cukup worth it. Tapi kita lihat dulu ya, maksudnya lihat dulu fotonya satu-satu, make sure dulu tempatnya bersih, nyaman atau enggak, misalkan fasilitasnya apa aja. Nah, kalau yang ini dia bilangnya start from 500.000. Nah, kalau ada kata start from itu biasanya yang di foto itu bisa jadi antara harganya segitu atau bisa lebih tinggi. Jadi bisa ditanyain nanti detailsnya ya di chat. Tenang aja karena di sini pilihannya banyak banget. Jadi teman-teman bisa
pilih beberapa opsi, terus juga nanti teman-teman bisa chat ya, di chat untuk tanya pemiliknya, minta nomor WA-nya, alamat lengkapnya, terus bisa tanya-tanya langsung nanti di WA. Jadi pastikan kalian punya beberapa opsi, punya nomor WA atau kontak person pemilik kosnya ya. Jadi nanti di chat dulu. Nah ini aku buka lagi nih, ada kos-kosan, ternyata cukup bagus nih yang ini. Dia aksesnya juga strategis ya, jadi kemana-mana deket. Dan pas aku lihat juga kamarnya cukup oke, cuman agak kecil sih. Cuman ada kamar mandi dalam guys, ada lemari, ada kasur, jendela, terus juga ada gerbang dan lahan parkir sedikit. Cuman kalau jemuran aku nggak tahu, kayaknya entah itu di rooftop atau gimana. Next aku juga mau cari kontrakan nih. Untuk di maksimalnya aku sama di 800.000. Nah kalau kontrakan ini biasanya dia space-nya lebih besar, terus juga ada kayak space dapur, terus kamar mandi dalam. Biasanya kalau kontrakan kayak gitu. Cuman kalau ditanya lebih bagus mana, lebih bagus kosan. Kalau kosan itu cuma beda di petakannya aja kali ya. Tapi aku sukanya sih kontrakan, yang penting bersih ya. Dan juga ada kamar mandi dalam, itu sangat penting guys. Kamar mandi dalam nih, baca ya deskripsinya, ada kamar mandi dalam. Terus juga ada space dapur, air bebas, terus juga token bayar sendiri-sendiri. Menurut aku ini udah worth it banget sih. Atau nanti kalian bisa cek aja ya langsung, jadi si kontrakannya bersih atau enggak. Menurut aku ini cukup oke kok untuk ditinggalin, cukup bersih. Aku nggak masalah sih kalau yang seperti ini atau kosongan seperti ini. Nanti bisa kirim lah kalau masalah barang ya. Kalau misalkan di fasilitasnya nggak ada apa-apa, nggak ada kasur, nggak ada lemari, nggak masalah. Kalau kosongan ini yang penting bersih gitu kan, ada space dapur, ada kamar mandi dalam, itu udah oke banget. Supaya nggak digercep orang lain, nah ini aku langsung chat aja, minta nomor WA-nya, minta details alamatnya, dan tanyain si kamarnya ini ada yang kosong atau enggak. Nah, tapi aku mau kasih tahu dulu beberapa tips sebelum kalian, kalau aku cari kosan itu biasanya aku make sure dulu nih. Yang pertama, aku pengen yang ada kamar mandi di dalam ya. Mules gitu kan, tengah malam kita harus keluar kamar mandi, dan itu menurut aku agak PR. Sebenarnya kalau dalam satu lingkungan kosan gak apa-apa sih, cuman lebih baik pilih yang kamar mandi dalam. Yang kedua, bisa masak atau enggak, atau misalkan disediain space dapur untuk masak. Itu penting banget sih, karena kalau jadi anak kosan itu, kalau aku sendiri ya, kalau misalkan kita terus-terusan beli makan di luar, itu bisa jadi boncos juga. Dan menurut aku better kalian masak aja sih, biar bisa lebih hemat. Yang ketiga, ada space buat jemuran atau enggak. Nah, jemuran juga penting ya, pastinya kita bakal nyuci terus tuh, misalkan lagi kondisi darurat ya pasti kita harus mau gak mau nyuci pakai tangan gitu kan, nyuci sendiri di kosan. Nah, pastiin ada space untuk jemuran. Yang keempat yaitu parkiran. Nah, ini juga penting. Nah, kalau bisa teman-teman cari kos-kosan yang misalkan ada parkirannya dan juga ada gerbangnya ya. Next, yang kelima, untuk fasilitas sebenarnya ada yang lengkap, ada yang isinya kosong aja, tergantung dari penyedia kosannya ya. Kadang-kadang ada yang udah ada fasilitas kasur, kipas, kemudian ada juga lemari. Nah, kadang juga ada yang kosongan aja. Cuman menurut aku kalau kosong aja pun aku nggak apa-apa gitu. Yang penting harganya worth it, kemudian bersih, nyaman. Udah, menurut aku itu udah cukup aja sih. Yes, jadi itu dia gimana caranya cari kos-kosan atau kontrakan tanpa perlu kalian survei langsung, bisa lewat buy online aja. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like this video, jangan lupa juga untuk komen di bawah untuk rekomendasi video lainnya, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel aku supaya kalian gak ketinggalan video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.